Sholawat asghil sepertinya sedang bekerja, dan itu bisa kita lihat dari beberapa kenyataan. Ada Tengku Qori yang mulai berbelok arah ke habaib. Kemudian ada satu ustadz yang bernama Riyad Bajred. Saya tidak mau menyebutkan nama akhirnya karena itu adalah suatu marga yang berbelot dari kebiasaan Salafi Wahabi. Menarik karena kita lihat sekarang channel-channel yang biasanya menghujat Asy'ariyah Maturidiyah, yang biasanya itu menghujat Abah Guru Sekumpul, sekarang mulai menghujat diri mereka sendiri. Dan ini dilaksanakan pada bulan Ramadan. Jadi ada fenomena menarik ya. Si Wahabi ini kan mereka orang-orang yang quote and quote, orang yang paling suci. Mereka tidak merokok, mereka tidak isbal, mereka berjenggot, dan lain sebagainya. Jadi ini adalah orang-orang yang sangat menjaga zohir mereka, sangat menjaga penampilan mereka agar menarik di hadapan orang awam. Memang perkataannya itu bukan agar menarik ya, agar menjalankan sunnahnya Rasulullah SAW, dan kita memang tidak menafikan hal itu sebagai sunnah Rasulullah SAW. Tapi tatkala yang ditimbulkan adalah sunnah-sunnah yang sangat mudah dilakukan, itu menjadi tanda kedangkalan berpikir mereka. Patokan sunnah mereka itu tidak sulit ya. Untuk mendapatkan jenggot panjang, ya kamu cukup punya DNA yang bagus di dalam jenggot. Kemudian kamu cukup tidak usah beli pisau cukur selama beberapa bulan, atau untuk sebagian kasus selama beberapa tahun. Kemudian untuk meninggikan celana, kamu cukup punya gunting saja. Atau kalau pakai sarung justru nggak usah ada gunting, tinggal dilipat aja. Asal jangan terlalu atas ya, nanti malah di atas lutut apanya celananya itu. Nah, hal ini menarik. Mereka itu senantiasa mencari-cari alasan di dalam semua perbuatan. Kalau sehabis sholat mau ada salaman, itu pasti mencari dalil. Tidak ada dari Rasulullah SAW, tidak ada sahabat yang melakukan hal itu. Kemudian apabila menghukumi tahlilan, mereka pun berkata seperti itu. Mana ada orang setelah meninggal rame-rame bikin makanan, kemudian ngaji, berzikir, dan lain sebagainya. Kemudian di dalam yasinan misalkan, mereka pasti mencari-cari dalil sorihnya. Tetapi tatkala mereka itu menggunjing di bulan puasa, yang mana itu jelas tidak ada dalilnya, dan yang digunjingkan adalah quote and quote ya, maksiat suatu orang, ini bukan hanya tidak ada dalil, tapi ini sudah termasuk kepada maksiat dalam pandangan mereka. Nah, ini saya mau memberikan konteks dulu ya. Kenapa pada bulan Ramadan ini saya tetap mengkritik orang, saya tetap menyebut orang, bahkan bahasa saya juga cenderung biasa saja dalam pengertian ya style saya. Karena saya yakin apa yang saya lakukan ini bukan perbuatan yang salah. Ini kalau misalkan meminta dalilnya, sudah saya keluarkan dalilnya. Coba lihat di video saya tentang apakah bulan puasa saya ini akan tetap menggibah Wahabi atau tidak. Nah, itu berlaku untuk semua perkara yang memang secara ilmu harus diluruskan. Maka apabila di luar bulan Ramadan itu bukanlah maksiat, tapi itu adalah sebuah ikhtiar bentuk ketaatan, apalagi di bulan Ramadan, maka seharusnya di bulan Ramadan ini lebih giat lagi begitu. Nah, si Salafi Wahabi ini kan mereka orang-orang yang paling nggak mau diomongin ya. Saya ini banyak sekali komentar di bawah itu kalau menyebutkan sutad-sutad Wahabi, mereka itu suka mengatakan coba tabayun, kemudian coba jangan di media sosial begitu, dan lain sebagainya. Nah, yang menarik ini kan sebetulnya yang pertama kali mengkritik ya, bukan mengkritik, menyalahkan amaliyah Nahdlatul Ulama itu siapa? Ya mereka kan, si Salafi Wahabi itu. Ya kita katakan dari dulu Muhammadiyah juga suka ada ya, dan saya termasuk salah satunya dulu yang suka menggunjing amaliyahnya orang NU, tapi tidak pernah secara halayak umum. Itu selalu dibicarakan di pelajaran kemuhammadiyahan itu. Kita membuli orang-orang NU. Tapi kalau sudah masuk keluar kita diam. Ya, ini tidak tidak dilaksanakan. Nah, si Salafi Wahabi ini
mereka itu kan yang pelopor lah kita katakan, rame di YouTube. Kemudian mereka punya stasiun sendiri, punya Roja TV, mereka juga punya Roja Radio. Yang mana perkataan sehari-harinya itu hanya bukan mengkritik, menyalahkan amaliyah Nahdlatul Ulama. Nah, giliran mereka dikritik, mereka nggak mau, mengatakan kita tidak beradab dan lain sebagainya. Tapi tatkala mereka dikritik oleh golongan mereka sendiri, mereka saling membicarakan satu sama lain. Subhanallah ya. Ini membuka nuansa apa yang sebetulnya terjadi di dalam diri mereka. Dan ini bukan terjadi saat ini saja sebetulnya, sudah banyak pentahdziran dari dalam diri mereka sendiri. Cuman ya tidak seramai ini, karena ini kan belak-belakan di luar ya. Yang ini mengumbar aibnya orang itu, yang itu mengumbar aibnya orang ini dan lain sebagainya. Nah, ada yang ingin saya katakan seperti ini. Karena perbedaan kita ya, aswaja, Ahlussunnah wal Jamaah dengan Wahabi itu sebetulnya kan di dalam pola pikir, yang mana pola pikir itu nanti akan menghasilkan kepada buah-buahnya. Nah, perbedaan kita yang paling mendasar dengan Salafi Wahabi itu adalah di dalam cara memahami Al-Quran dan hadis. Mereka itu sifatnya tekstualis dalam pengertian mereka itu tidak menggunakan kaidah-kaidah bahasa Arab sebagaimana yang telah disusun oleh para ulama di dalam memahami Al-Quran dan hadis. Maka kita bisa melihat keterbatasan mereka di dalam membaca kitab, keterbatasan mereka di dalam menafsirkan Al-Quran dengan lughah, keterbatasan mereka di dalam pola pikir yang ajeg, itu mereka tidak menguasai. Jadi kalau misalkan mau datang ke Wahabi, ingin melihat bagaimana keluasan wawasan mereka, keluasan ilmu mereka, coba kita pinta ya, kalian pinta orang Wahabi itu untuk menafsirkan satu Al-Quran atau satu ayat itu dengan lughahnya. Coba tanya tarkibnya, coba tanya istiqoqnya, coba tanya wad'ul awalnya, coba tanya bagaimana ini takdiyahnya, ada tuh takdiyahnya apa, apabila ada istisna bagaimana cara mereka memahaminya. Itu mereka akan blank, tidak akan memiliki metodologi untuk memahami hal-hal yang seperti itu. Kenapa? Karena memang mereka itu tidak pernah belajar hal itu, dan kalaupun belajar itu hanya berhenti di dalam mengenal saja, tidak sampai dipakai. Jadi istilahnya itu seperti kita punya alat, tetapi tatkala kita mengerjakan suatu perkara tertentu, alat itu tidak dipakai. Nah, mudah-mudahan ada orang awam yang bisa melihat ya. Saya kemarin mengatakan bahwa apabila kamu itu ingin mengetahui apakah kamu itu sedang dalam state of delusion atau tidak, apakah kamu itu sedang berhayal atau tidak mengenai posisi keberagamaan kamu, maka tanyakan semua kaidah-kaidah atau semua kepercayaan-kepercayaan yang ada di dalam diri kamu. Jadi kalau misalkan dikatakan ya, tahu dari mana? Wahabi misalkan tanyakan, tahu dari mana bahwa Allah Subhanahu wa taala itu bersemayam di arsy? Kemudian mereka mengatakan dari Al-Quran. Itu pasti akan seperti itu. Nah, ini merupakan state of delusional ya. Ini merupakan sebuah kebodohan yang mereka tidak sadari kebodohannya, yang kamu tidak sadari kebodohannya. Kenapa? Karena tatkala kamu mengatakan ini dari Al-Quran, Al-Quran itu tidak pernah mengatakan demikian. Allah bersemayam itu tidak ada. Jadi bersemayam itu dari mana? Ya dari terjemahannya. Nah, makanya kamu nanti akan sadar bahwa sesungguhnya kamu itu hanya mengikuti terjemahan saja, bukan mengikuti Al-Qur'annya. Nah, karena apabila mengikuti Al-Qur'annya, kamu itu hanya akan menetapkan istawa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan jumlahnya yang sempurna, yaitu Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Nah, kemudian apabila misalkan kamu mengatakan bahwa yang namanya celana ada di bawah mata kaki itu neraka, itu tanya dari mana? Ya, itu tidak akan didapatkan dari hadis. Itu pasti akan didapatkan dari penjelasan ustadz-ustadz kalian. Nah, maka tadi ada komentar yang menarik ya, yang menyebutkan di dalam komentar saya itu bahwa kita ini nih Asy'ariyah Maturidiyah yang sedikit-sedikit bawa kitab kuning, kita itu tidak mau langsung memahami Al-Qur'an langsung kepada Qur'an, tidak mau memahami hadis langsung kepada hadis. Itu seperti menjadi orang-orang yang menuhankan kitab-kitab dan yang menuhankan ulama. Itu nanti bawahnya kan hadis Rasulullah SAW yang mana kecelakaan orang-orang Yahudi dan Nasrani itu sudah menjadikan rahib-rahib mereka sebagai tuhan-tuhan mereka.
Jadi mereka pakai itu kepada kita karena kita sudah mengikuti para ulama. Malah secara zahir kita itu sangat taklid sekali kepada para ulama. Ya dikooptasi oleh perkataan para ulama sehingga dikatakan kita itu menuhankan para ulama. Nah, ini sebetulnya pola pikir yang serampangan. Kenapa? Karena apabila kesimpulannya demikian, sebetulnya orang tersebut sudah menuhankan dirinya. Jadi bagaimana pola pikir mereka itu ya? Tatkala kita ini mengambil pemahaman Al-Qur'an, melewati orang-orang yang expert di bidangnya yang memang mengetahui seluk-beluk Al-Qur'an, malah dikatakan menuhankan orang-orang tersebut. Jadi mereka sedari awal sudah tidak mengetahui konsep beragama. Apa maknanya Rasulullah SAW itu mengatakan ashabikan nujum? Ya, ainama ihtadaitum. Jadi apa maknanya itu? Itu kan maknanya berarti kita itu harus mengikuti para sahabat. Nah, masalahnya kan sahabat ini mereka tidak mentasnif, tidak mengkodifikasi pengetahuan mereka secara sistematis. Nah, makanya keluarlah usul-usul dari ulama-ulama selanjutnya untuk mendekatkan kita kepada pemahaman para sahabat, untuk mendekatkan kita kepada pemahaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ala kulli halin, ini saya tujukan untuk Salafi Wahabi ya. Kalau ada Salafi Wahabi yang mendengarkan perkataan saya, lihat masalah ini. Yang dilakukan oleh Riyad Bajred itu adalah suatu maksiat bagi kelompok mereka, bukan maksiat secara umum yang dikatakan maksiat oleh orang Islam. Jadi itu adalah maksiatnya orang Salafi, yang mana hanya karena maksiat dia itu sudah dikeluarkan dari kelompoknya. Ini adalah hakikatul khawarij. Ini adalah senyatanya khawarij. Dan kalian itu, hai pengikut Salafi, jujur kepada diri kalian sendiri, apakah kalian itu tidak memiliki kesalahan? Dan apabila ini kalian memiliki kesalahan, baik yang sama atau yang tidak sama, sebetulnya kalian juga tidak diakui oleh Wahabi-Wahabi itu. Jadi Wahabi itu hanya berkumpul pada perkara yang mereka sepakat saja, tidak berkumpul pada usulnya. Nah, kita di lain sisi Ahlus Sunnah wal Jamaah, selama kita ini meyakini Allah Subhanahu wa taala itu bukan jisim, bukan jauhar, kemudian keluar dari Allah Subhanahu wa taala itu tidak kena oleh lawazim, jirim dan jauhar, kita ini tidak pernah mengeluarkan seseorang dari Ahlus Sunnah wal Jamaah, dari kelompok besar, tidak pernah. Sidna Nuaiman radhiyallahu taala anhu, tatkala beliau bolak-balik kepada Rasulullah SAW minta untuk dijilid karena beliau itu mabuk lagi, sampai Sidna Umar itu kesal, orang seperti ini seharusnya tidak diberikan kesempatan beberapa kali. Rasulullah SAW itu mengatakan di dalam hatinya ada kecintaan kepada Allah dan Rasulnya, sehingga tidak dikeluarkan dari had sahabat oleh Rasulullah SAW. Dan itulah yang kita pakai. Ya, tidak semua setuju begitu. Saya sudah katakan berkali-kali, saya ini tidak suka tahlilan, saya ini tidak suka kumpul-kumpul sholawatan, tapi saya tidak menyalahkan orang-orang yang berlaku seperti itu. Meskipun memang misalkan tahlilan ada yang memakruhkan, makruhnya sampai makruh tahrim begitu ya, bukan makruh tanzih misalkan, karena ada kemungkinan memakan harta anak yatim di situ, ada kemungkinan memakan tirkah yang belum dibagikan dan lain sebagainya. Itu kan pertimbangan para ulama ke sana ada, tapi orang masih mengerjakan itu kan tidak menjadi masalah, tidak menjadikan kita itu sudah keluar dari Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kendati pun orang yang melaksanakannya itu punya hujah yang sangat kuat bagi mereka bahwa hal itu boleh dilakukan atau bahkan sunnah untuk dilakukan. Ini tidak pernah terjadi. Malah kalau misalkan kita lihat di dalam mazhab Syafi'i, ada beberapa qaul qadim Syafi'iyah yang masih dipakai, tidak memakai qaul jadidnya Imam Asy-Syafi'i. Itu masih ada tuh beberapa masalah. Dan apakah kita mengeluarkan seseorang daripada itu? Tidak. Jadi ini saran saya kepada saudara-saudara Salafi Wahabi, coba keluarkan oleh kalian itu usul-usul yang membedakan kalian dengan kita ya, yang membedakan kalian dengan selain kalian. Sebetulnya kalian itu kelompoknya posisinya ada di mana? Usulnya itu. Sehingga kalau nanti ya besok lusa ada ustadz kalian seperti Riyad Bajred ini yang kalau sekarang mungkin kelihatannya merokok, mungkin besok lusa akan kelihatan memanjangkan
celana begitu ya, memanjangkan celana, jadi celananya di bawah mata kaki. Kemudian dia mengatakan ini adalah sesuatu yang kami yakini kehalalannya, so what? Terus mau dikeluarin lagi dari Salafi Wahabi. Ya, terus saya juga lihat ada beberapa orang kan yang Salafi Wahabi itu yang di YouTube-nya nggak pakai jenggot, nggak pakai jenggot, maksudnya tidak berjenggot, jenggotnya itu di kikis habis. Terus kalian juga mau mengeluarkan itu dari Salafi Wahabi, ya. Terus nanti juga kalau misalkan melihat ada Salafi Wahabi yang melaksanakan kunut misalkan, kalian juga mau mengeluarkan juga begitu. Nah ini cobalah ya, saran saya supaya dakwah salaf ini semakin maju dan tidak terlihat konyol, supaya terlihat ilmiah begitu. Coba disusun usul-usulnya. Nah kita di lain sisi ya, Ahlus Sunnah wal Jamaah, sunnah-sunnah yang kita laksanakan itu sunnah-sunnah yang amat sangat sulit sekali ya. Yaitu diantaranya apa? Memahami bahasa sebagaimana para sahabat memahaminya, itu sulit sekali. Mendapatkannya butuh belasan tahun itu. Kemudian rasa toleransi dalam pengertian tidak mudah menyatakan bahwa seseorang ini ahli maksiat atau bukan, itu sangat sulit sekali di dalam posisi kita ya, Ahlus Sunnah wal Jamaah dan lain sebagainya. Malah sunnah-sunnah yang seperti itu adalah inti dari apa-apa yang Rasulullah SAW bawakan. Jadi tatkala inti yang dibawakan ini sudah hilang, sedangkan yang hanya menjadi cangkang itu diutamakan, ini sudah terbalik ya. Jadi atas sudah jadi bawah, bawah sudah jadi atas. Tidak heran apabila nanti di yaumil qiyamah banyak orang berjalan dengan kepalanya dalam keadaan kakinya di atas. Na'udzubillahi min dzalik. Jadi saya nantang kepada Salafi Wahabi, coba keluarkan dalil yang menyatakan kesunahan menggibah dosa seseorang di bulan Ramadan. Kalau ada, hebat. Wallahu ta'ala alam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.